Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, tinggal seorang pemuda bernama Rian. Desa itu terkenal akan kisah-kisah horor, terutama cerita tentang pocong yang berkeliaran di malam hari. Rian yang sangat skeptis terhadap hal-hal gaib, menganggap semua itu hanya mitos belaka. Suatu malam, Rian memutuskan untuk kembali ke desa setelah beberapa tahun merantau di kota. Ketika ia tiba, suasana desa terasa aneh. Banyak warga yang tampak gelisah dan berbisik-bisik. Rian pun bertanya pada neneknya, yang dikenal sebagai sumber banyak cerita. "Nek, ada apa dengan desa ini? Kenapa banyak orang terlihat ketakutan?" tanya Rian. Neneknya menghela napas. "Cucuku, sudah beberapa malam ini, orang-orang melihat pocong berkeliaran di sekitar pemakaman. Banyak yang mendengar suara tangisan dari sana." Rian hanya tersenyum sinis. "Itu hanya cerita orang-orang tua, Nek. Mungkin mereka terlalu banyak menonton film horor." Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Pikirnya terus terbayang tentang pocong. Akhirnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia memutuskan untuk pergi ke pemakaman, hanya untuk membuktikan bahwa semua itu tidak lebih dari sekedar cerita belaka. Ketika tiba di pemakaman, suasana terasa mencekam. Bulan bersinar terang, namun angin malam membawa hawa dingin yang menusuk. Rian melangkah lebih dekat ke deretan makam. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini hanyalah imajinasi. Tiba-tiba ia mendengar suara lirih dari jauh, seperti suara tangis. Jantungnya berdegup kencang. Namun ia melangkah lebih dekat. Suara itu semakin jelas. Rian menemukan sebuah makam yang tampak baru, dengan bunga yang masih segar. "Apa ini?" gumamnya terheran. Saat ia menjongkok untuk melihat lebih dekat, tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat dedaunan berguguran. Di depan matanya muncul sosok putih yang melayang. Wajahnya tertutup kain kafan. Rian terbelalak, tidak bisa bergerak. Pocong itu mengeluarkan suara tangisan yang memilukan, seolah meminta pertolongan. Rian merasa ketakutan, namun ada sesuatu yang menggerakkan kakinya untuk mundur. Ia terjatuh, dan saat itulah pocong itu mendekat, menampakkan wajahnya yang penuh kesedihan. Rian dapat melihat jelas bahwa mata pocong itu tampak memohon. Dengan cepat, Rian berlari keluar dari pemakaman, tidak berani menoleh ke belakang. Saat sampai di rumah, ia menceritakan semua yang dilihatnya kepada neneknya. Neneknya menatapnya dengan serius. "Itu adalah arwah yang belum tenang. Dia adalah orang yang dikhianati sebelum kematiannya. Jika kamu mendengar tangisannya, berarti ada yang harus kamu lakukan." Keesokan harinya, Rian memutuskan untuk mencari tahu siapa sosok yang ia lihat. Setelah bertanya kepada warga desa, ia menemukan bahwa pocong tersebut adalah arwah seorang wanita muda bernama Sari yang meninggal tragis akibat pengkhianatan teman dekatnya. Rian merasa terpanggil untuk membantu. Ia mengumpulkan warga desa dan menceritakan kisah Sari. Bersama-sama, mereka melakukan doa dan membakar dupa di pemakaman sebagai tanda penghormatan. Malam itu, suara tangisan Sari berhenti dan desa kembali tenang. Sejak saat itu, Rian mengerti bahwa tidak semua cerita hantu adalah omong kosong. Beberapa di antaranya adalah panggilan jiwa yang memerlukan pertolongan. Meski ia masih skeptis, Rian tidak akan pernah melupakan pengalaman horornya malam itu. Pengalaman yang membawanya lebih dekat pada arwah yang tak pernah bisa tenang. Oke teman-teman, demikian cerita kali ini. Semoga apa yang terjadi dalam cerita ini
bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk kasih komentar, klik like, share, dan subscribe. Nantikan cerita-cerita horor berikutnya tetap di channel Baca Cerita Horor.